Pemirsa, Otoritas Kesehatan Kerajaan Arab Saudi mengumumkan temuan kasus baru COVID-19 varian Omikron. Kasus terdeteksi dari seorang warga yang baru kembali dari Afrika Utara. Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi mengumumkan temuan kasus pertama COVID-19 varian Omikron di negara tersebut. Kasus tersebut terdeteksi dari seorang warga yang berasal dari wilayah Afrika Utara. Pasien tersebut dan sejumlah orang yang kontak dekat menjalani karantina. Otoritas sempat terus menyelidiki temuan kasus Omikron pertama. Kasus ini juga menjadi kasus pertama yang terdeteksi di negara-negara Teluk Arab. نتابع إلى أين ستكون مستويات مخاطر هذا التحور. لم تكتمل المعلومات، معلومات أولية تشير مثلا بأنه قد يكون أكثر انتشارا في السرعة من تحور دلتا مثلا ب 30% تقل أو تزيد. معلومة أولية، هل هي مدعومة علميا بالشكل الكافي؟ نشاركها معكم على أنها فقط معلومة أولية، لكن متى ما اكتملت المعلومات توثقنا منها أكثر، اطلعنا عليها أكثر، تبينت أمور أخرى تتعلق بأنماطه، سيتم مشاركتها. Hingga Kamis, varian Omikron sudah terdeteksi di 22 negara, salah satunya Arab Saudi. Sejumlah negara di dunia saat ini mengetatkan aturan penerbangan dan melarang kedatangan pelaku perjalanan dari 11 negara untuk mencegah penyebaran varian ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana nasib jemaah umroh Indonesia menyusul terdeteksinya varian baru COVID-19 Omikron di Arab Saudi, kita segera bergabung dengan Konjen RI di Jeddah, Bapak Eko Hartono. Assalamualaikum Pak Eko, salam sehat selalu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lady. Baik, Pak Eko. Sehat. Baik, Pak Eko, ini dengan terdeteksinya varian baru COVID-19 Omikron di Arab Saudi, apakah pemerintah Arab Saudi kemudian tetap membuka pintu bagi jemaah umroh Indonesia, Pak? Ya, sampai sekarang tidak ada perubahan dari pemerintah Saudi terkait dengan upaya mereka untuk mempersiapkan kedatangan jemaah umroh, terutama dari negara-negara Indonesia dan yang lain-lain yang selama ini memang belum boleh masuk. Jadi persiapan terus lanjut dari pihak Saudi maupun dari pihak Indonesia, ya. Jadi karantina misalnya juga sudah disiapkan di Mekah dan kemudian juga nanti akan segera disiapkan juga di Madinah. Nah ini jadi walaupun kita terus harus hati-hati dengan terdeteksinya Omikron ini ke Arab Saudi, tapi sejauh yang bisa kita amati persiapan jalan terus dan mudah-mudahan nanti hal itu tidak mengganggu persiapan menuju kedatangan jamaah umroh ke Arab Saudi. Baik, artinya Pak, hingga saat ini belum ada pengetatan kedatangan perjalanan luar negeri dari sejumlah negara meskipun varian Omikron sudah tersebar di 22 negara dunia ya Pak? Nah, kalau Arab Saudi, mereka begitu ada, sebelum ditemukannya kasus, begitu ada informasi terkait dengan penyebaran Omikron ini, Arab Saudi segera menutup pintu bagi kedatangan penumpang dari beberapa negara, terutama dari Afrika bagian selatan, yang merupakan asal dari virus tersebut, terutama dari Afrika Selatan ya. Jadi Afrika Selatan, kemudian Lesotho, Namibia, kemudian lagi Mozambik, ya negara-negara sekitar itu, Malawi, itu sudah ditutup pintu kedatangan mereka. Nah, ternyata kemudian ya sudah menyebar ke beberapa negara di Afrika, seperti di Afrika Utara itu, saya tidak perlu sebut negaranya, tapi ya kita tidak pernah tahu kan sampai di mana penyebaran virus itu. Nah, rupanya malah dari seorang warga negara Saudi yang baru pulang dari sebuah negara di Afrika Utara. Nah, terkait dengan itu, sekali lagi pemerintah Saudi segera mengambil langkah cepat dengan menutup pintu bagi kedatangan penumpang dari beberapa negara. Tapi sejauh ini terkait dengan Indonesia, belum ada kebijakan untuk mengubah atau memperketat aturan. Baik, kemudian Pak Eko, soal vaksinasi, bisakah Pak Eko menjelaskan Pak bahwa jemaah penerima vaksin apa saja yang bisa langsung beribadah umroh tanpa harus menjalani masa karantina terlebih dahulu, Pak? Ya, jadi ada 4 vaksin yang diakui dan dipakai oleh Arab Saudi, yaitu Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Johnson & Johnson. Jadi bagi mereka yang sudah divaksin dengan 4 vaksin itu bisa langsung umroh. Ya.
Sementara bagi mereka yang divaksin dengan vaksin yang diakui oleh WHO, seperti misalnya Sinovac dan Sinopharm yang saya yakin banyak digunakan di Indonesia, maka mereka harus menjalani karantina 3 hari. Ya, setelah 2 hari, 2 kali 48 jam, mereka akan dites PCR-nya. Kalau negatif, mereka bisa umroh. Baik, terakhir nih Pak Eko, kira-kira imbauan apa untuk calon jemaah umroh Indonesia yang mungkin sudah tidak sabar dan bersemangat untuk melaksanakan ibadah umroh Desember ini? Apa saja yang harus diperhatikan jelang keberangkatan, Pak? Baik, kami paham bahwa selama hampir 2 tahun ini tidak ada umroh, sehingga para calon jamaah sangat berharap kiranya dapat segera melakukan ibadah umroh. Namun demikian, dengan perkembangan COVID ini, terutama dengan berkembangnya varian-varian baru seperti Omicron, maka saya menghimbau agar para jamaah dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Terutama adalah satu, mohon kiranya segera vaksinasi. Ini sangat-sangat penting. Tanpa vaksinasi, tidak mungkin para jamaah itu dapat melakukan perjalanan internasional. Yang kedua, mohon benar-benar ditaati protokol kesehatan yang berlaku, baik di Indonesia maupun di Saudi. Ya, sebelum berangkat nanti Kementerian Agama akan mengisolasi, mengkarantina para calon jamaah ini. Rencananya akan di asrama Pondok Gede, asrama haji di Pondok Gede. Dan setibanya di sini pun, setelah nanti mereka yang karantina harus karantina, tidak boleh kemana-mana, ya, akan dikontrol ketat oleh petugas Saudi. Dan demikian pula setelah karantina, begitu melaksanakan ibadah umroh, mohon juga tetap dijaga protokol kesehatan, baik itu menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, ya, dan sebagainya, itu harus tetap diperhatikan. Nah, ini yang saya kira perlu saya ingatkan lagi kepada para calon jamaah, sehingga perjalanan ibadah nanti tidak terganggu, dan kemudian pulang juga dalam keadaan sehat dan nyaman. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Eko Hartono, Konjen RI di Jeddah, Arab Saudi. Sehat selalu Pak Eko dan selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak. Selamat, terima kasih.